wabarakatuh. Jumpa kembali pada video pembelajaran akuntansi kali ini, di mana pada video ini kita akan membicarakan tentang konsep akuntansi, kemudian bidang-bidang akuntansi, profesi akuntansi, dan etika akuntansi. Baik, kita mulai yang pertama dengan konsep akuntansi. Adapun konsep akuntansi yang harus dipegang teguh oleh para akuntan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan laporan keuangan itu ada dua. Yang pertama adalah entitas usaha dan yang kedua adalah konsep biaya. Nanti konsep biaya ini pun juga akan dibagi atas dua. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, konsep entitas usaha atau business entity concept. Prinsip ini penting karena membatasi data transaksi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Dengan kata lain, perusahaan dipandang sebagai entitas yang terpisah dari pemilik, kreditur, ataupun pihak yang berkepentingan lainnya. Kemudian kita masuk pada konsep biaya. Satu, konsep unit pengukuran atau unit of measure concept mensyaratkan data ekonomi itu dicatat dalam satuan mata uang. Jadi pada konsep unit pengukuran ini dia menghendaki bahwa syarat data ekonomi itu dicatat dalam satuan mata uang, karena uang merupakan unit pengukuran yang biasa digunakan yang memungkinkan keseragaman pencatatan dan pelaporan dari setiap data keuangan. Makanya dia mensyaratkan adanya data ekonomi itu dicatat dalam mata. Yang kedua, konsep objektivitas, yaitu objectivity concept. Nah, di sini mensyaratkan bahwa pencatatan dan laporan akuntansi harus didasarkan pada objektif. Dalam pertukaran antara pembeli dan penjual, keduanya mencoba atau berusaha mendapatkan harga yang terbaik. Jumlah akhir yang dicapai itulah yang merupakan bukti terpenuhinya tujuan akuntansi. Oke, sekarang kita masuk topik yang kedua adalah bidang-bidang akuntansi. Nah, di sini bidang akuntansi ada akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya. Yang keempat, akuntansi manajemen, akuntansi anggaran, perpajakan, kemudian akuntansi sektor publik, kemudian sistem akuntansi, akuntansi pendidikan, dan akuntansi pemerintah. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dengan bidang akuntansi yang pertama, yaitu akuntansi keuangan atau financial accounting. Nah, di sini merupakan bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi, sehingga sampai nantinya penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Jadi akuntansi keuangan itu hanya mengkhususkan melakukan pencatatan hingga nanti penyajian serta melaporkan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, akuntansi pemeriksaan. Nah, pada akuntansi pemeriksaan ini dia hanya mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen. Independen itu artinya secara bebas. Selanjutnya akuntansi biaya atau cost accounting. Di sini adalah hubungan dengan perencanaan. Berhubungan dia dengan perencanaan, lalu penetapan, lalu pengendalian biaya-biaya yang digunakan dalam produksi. Kemudian akuntansi manajemen. Ini adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan sebuah perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, akuntansi ini nanti bertujuan untuk membantu para manajer pada setiap angkatan organisasi dalam menjalankan operasinya sehari-hari maupun dalam perencanaan operasinya di masa mendatang. Kemudian kita masuk akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini itu berhubungan dengan penyusunan rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual. Akuntansi anggaran merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Bidang yang berkaitan dengan penyajian rencana kegiatan keuangan untuk suatu periode tertentu. Kapan periode tertentu? Biasanya adalah 1 tahun tutup buku. Selanjutnya akuntansi perpajakan.
mengkhususkan kegiatannya dalam penyiapan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Akuntansi yang berkaitan dengan masalah penyusunan surat pemberitahuan pajak tahunan dari suatu perusahaan. Jadi akuntansi perpajakan ini khusus data yang diperlukan untuk menghitung berapakah besarnya pajak yang dikenakan pada perusahaan. Selanjutnya akuntansi sektor publik. Nah, di sini berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan tentang perubahan sosial akibat kemajuan teknologi, ekonomi, ataupun karena budaya. Nah, kita masuk yang ke-8, sistem akuntansi. Adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Nah, akuntansi pendidikan ini berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi. Akuntansi pemerintah itu bidang akuntansi yang kegiatannya mengkhususkan pada pencatatan pelaporan unit organisasi pemerintah, departemen, pemerintah pusat dan daerah, suatu organisasi pemerintah lainnya seperti badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah. Selanjutnya kita masuk topik ketiga, profesi akuntan. Profesi akuntan yang pertama adalah akuntan perusahaan atau internal. Yang kedua akuntan publik, yang ketiga akuntan pemerintah, dan yang keempat adalah akuntan pendidik. Jadi ada 4 profesi akuntan. Kita masuk akuntan yang pertama, akuntan perusahaan disebut juga dengan internal. Adalah akuntan yang bekerja dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas fungsi akuntansi serta keuangan di dalam perusahaan. Jadi dia bekerja untuk perusahaan di dalam perusahaan. Jabatan tersebut bisa diduduki oleh staf, bisa juga diduduki oleh kepala bagian akuntansi, dan bisa juga oleh direktur keuangan. Kemudian tugas dari akuntan perusahaan itu adalah yang pertama menyusun sistem akuntansi, yang kedua menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, dan yang ketiga menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan. Yang keempat adalah menyusun anggaran, yang kelima adalah penanganan masalah perpajakan, yang keenam adalah pemeriksaan intern. Selanjutnya kita masuk akuntan publik. Nah, akuntan publik ini adalah akuntan yang bebas, yang independen, baik secara perorangan ataupun secara kelompok, memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis ataupun organisasi yang non-bisnis. Jadi bisa perorangan, bisa dia kelompok. Dan sifatnya dari akuntan publik ini adalah independen. Independen artinya adalah bebas. Akuntan publik bekerja bebas pada umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Akuntan publik ini, seorang akuntan publik dapat melakukan pemeriksaan atau melakukan auditing. Apa saja yang dilakukan pemeriksaan atau audit apa saja? Yang pertama adalah audit jasa perpajakan, yang kedua audit jasa konsultasi manajemen, yang ketiga audit jasa penyusunan sistem manajemen. Nah, kita masuk akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah itu adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintah. Misalnya saja adalah BPKP, Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, atau pada BPK. Apa itu BPK? Badan Pengawas Keuangan. Jadi akuntan itu bekerja di lembaga atau di kantornya pemerintahan. Kemudian akuntan pemerintah tugasnya adalah yang pertama merencanakan, mengendalikan, memeriksa penggunaan uang atau kekayaan negara. Akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi. Dia melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi serta melakukan pengajaran atau mengajar, lalu menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan-perguruan tinggi. Oke, sekarang kita masuk pada topik yang keempat. Yang keempat adalah kode etik akuntansi. Kode etik akuntansi Indonesia tahun 1998 disebutkan bahwa prinsip etika profesi akuntan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah tanggung jawab dia terhadap profesinya. Yang kedua harus integritas
kerahasiaan, kemudian standar teknis, harus profesional. Nah, dari etis atau dikatakan bahwa etika bagi seorang akuntan itu harus memiliki 3 prinsip dasar. Apa prinsip dasarnya? Yang pertama, akuntan itu harus menghindarkan pelanggaran etika walaupun sekecil-kecilnya. Jadi sekecil apapun pelanggaran itu harus dihindarkannya. Yang kedua, menekankan pada reputasi untuk jangka panjang. Yang ketiga, menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang teguh kepada perilaku etis. Pelanggaran etika profesi walaupun kecil tidak boleh ditoleransi atau dibiarkan. Pelanggaran etika akan merugikan reputasi profesional seorang akuntan. Akuntan adalah profesi yang memberi pengaruh secara langsung kepada para pengambil keputusan. Siapa pengambil keputusan itu? Ada pemegang saham, ada pemilik perusahaan, ada pemerintah, ada karyawan, ya, kemudian ada masyarakat atau pengguna-pengguna informasi akuntansi. Akuntan harus memberikan informasi yang akurat, tidak boleh mencari keuntungan jangka pendek. Dia harus berorientasi kepada reputasi jangka panjang. Akuntan sering dipengaruhi agar memberikan informasi yang disesuaikan dengan kepentingan pihak tertentu. Artinya, seorang akuntan akan ada nanti godaan, kemudian ada nanti suatu keinginan dari orang yang membuat auditing ini agar akuntan ini menyeleweng dari kode etik. Nah, inilah yang harus dipertahankan oleh seorang akuntan agar dia tidak terpengaruh oleh hasutan, oleh rayuan-rayuan tersebut. Nah, seorang akuntan itu yang baik itu tidak boleh berkompromi terhadap penyimpangan-penyimpangan, sehingga kode etik dari profesi seorang akuntan itu bisa dipertahankan. Karakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi itu haruslah yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Demikianlah pada video pembelajaran kita kali ini, di mana tadi sudah dijelaskan ada 4 poin. Yang pertama, konsep dari akuntansi, di mana dia ada 2. Kemudian ada bidang-bidang akuntansi serta adanya profesi akuntansi. Profesi akuntansi itu ada akuntan publik, ada akuntan pemerintah, ada akuntan perusahaan, ada akuntan pendidik. Kemudian adanya etika dalam profesi akuntan. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.